Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Salam sehat, semangat, dan sukses ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan berkah hari ini ya. Yang kurang sehat, mari kita doakan bersama. Semoga lekas sehat dan bisa bergabung belajar bersama. Al-Fatihah. Sebelum mulai pelajaran, silahkan absen dulu di e-learning atau link Google Form yang sudah saya share di grup kelas ya. Minggu lalu, kita mempelajari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan ini, kita mempelajari semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat. Apa itu semangat? Semangat mengandung arti tekad dan dorongan dari hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka sejajar dengan negara-negara lain. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme berarti suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat berlebihan. Sebaliknya, dia memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Dalam hal ini pernah dipraktikkan oleh negara Jerman pada masa Hitler, yaitu tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Bagaimana? Sampai sini sudah paham kan kalian? Sekarang mari kita bicarakan tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh karena itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan terhadap bangsanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Hal ini terlihat dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia, yaitu adanya pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak memandung balas dendam. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Dengan cara seperti apa, Bu? Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri negara. Demikian tadi kita telah mempelajari tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugasnya bisa disimak di grup WhatsApp ya. Kata motivasi hari ini, ilmu akan sampai kepada yang menginginkan kehadirannya. Mari semangat mencari ilmu demi masa depan yang lebih baik. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.